mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah di jalan yang lurus yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemuan saat ini buat membahas hadis innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi jangan rahmati Allah. Isi hadis ini jamaah isi atau inti dari hadis ini adalah Allah SWT tidak akan melihat tubuh kita, tidak akan melihat besar dan kecilnya tubuh seseorang, putih atau hitamnya, kemudian kurus atau gemuknya, lalu saat cermin di sisi Allah SWT adalah hati kita, niat kita, hati kita apakah dia baik atau tidak, hati kita apakah dia putih, apakah dia bersih atau tidak. Ini jamaah, oleh karena itu jamaah kita harus memperhatikan hati dan perbuatan kita, jangan sampai badan terdoang pelik, perkasa, gagah, lalu atin tergaya, atin datang atau atin terderang, nanti. Jadi jangan meremehkan Allah. Oleh karena itu, mari kita jamaah memperbaiki hati. Perbaiki hati, perbaiki niat. Jangan sampai yang kita perbaiki hanya tubuh kita, makanan tubuh kita, lalu makanan hati, makanan roh itu dituang perhatian. Nah, ini salah besar, salah besar. Makanan tubuh memang perlu diperhatikan, lalu jangan sampai makanan roh, makanan jiwa itu dilupakan. Dua-duanya harus seimbang, harus sejalan. Harus sejalan. Harus kita perhatikan makanan tubuh kita dan makanan roh kita. Makanan hati atau makanan roh itu jamaah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jadi jangan hormat Allah sekali lagi. Tubuh yang besar, tubuh yang putih tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud jamaah, para sahabat dan Abdullah bin Mas'ud. Apa bahasa? Inkashafat sa'atuhu. Pernah suatu ketika Abdullah bin Mas'ud jamaah kenyakan tayak dan lulu atau tempat tinggal. Tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud jamaah sahabat Rasulullah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hingga syafaat satu segitan betis jamaah, segitan betis dengan namun terperiksa isi sahabat lain, segitan betis. Berilah angin beriku betis segitan. Tongkat isi angin, wakana daki Allah hazilah. Bu betis kecil jamaah, kecil. Kurus. Tadhika minha ba'dul hadirin. Dengan bentuk kecil lalu betis diselapun dengan kembil jamaah. Selapun dengan lek, isi lalu kembil. Kecil lalu betis secara Abdullah bin Mas'ud. Kecil lalu betis selapun dengan lek. Kecil betis,
rahimahullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam atadhakuna min diqqati saqaihi. Apa bahasa Rasulullah jamaah demilik sahabat Jermin betis Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW mengatakan atadhakuna min diqqati saqaihi. Baik, batur, dengan luwih dewasa Rasulullah. Sida pada atadhakuna min diqqati saqaihi. Apakah kalian melik? Apakah kalian tertawa karena apa? Karena kecilnya betis Ibnu Mas'ud ini. Memang sarang Ibnu Mas'ud ini jamaah adalah sahabat yang paling kecil, lembek kecil lah. Tetapi dan ya otomatis betisnya juga kecil. Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalian senyum atau tertawa karena kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud ini? Walladzi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizani min jabal Uhudin. Berhasil Rasulullah Subhanallah. Apa artinya jemaah? Ini menunjukkan jemaah hatilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bahasa Rasulullah? Walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Demi Allah yang jiwaku berada di tangan Allah. Lahuma athqalu fil mizan. Betisnya, dua betisnya Abdullah bin Mas'ud ini, kata Nabi, bahasa Rasulullah, athqal fil mizani min jabal Uhudin. Lena penjuru kiamat, betis Abdullah bin Mas'ud ya, lebih berat kan gunung Uhud. An lebih beratan betis Abdullah bin Mas'ud sabim kelele ia kaca apa? Kaca gunung Uhud. La ilaha illallah. Subhanallah. Saya ingat jamaah yang hormati Allah, lama penjuru kiamat, penjuru kiamat saat tiba apa? Awak ini amal dan ketimbang, terus awak ketimbang isi-isi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Allah, ini menunjukkan jamaah yang hormati Allah, Abdullah bin Mas'ud sakecil betisnya itu lemak an ketimbang penjuru kiamat, an lebih belit, an lebih berat aja gunung Uhud. Kembali lebih berat jamaah isi amal, isi niat, isi ikhlas sarang Abdullah bin Mas'ud. Ini jamaah. Jadi harus kita memperhatikan amal kita jamaah, memperhatikan hati kita, memperhatikan hati kita. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kita jangan sampai tertipu dengan tubuh yang besar, awak saulai, bukit ngolong-ngolong dengan. Yang kita lihat adalah apa? Perbuatan orang tersebut. Atin dengan sektor kita jamaah, Jermin. Ini jamaah, jangan sampai kita tertipu dengan apa? Tertipu dengan penampilan seseorang, dan itu. Jadi betis Abdullah bin Mas'ud, walaupun kecil, beri maratejo kebelen, tetapi itu akan lebih berat di sisi Allah. Anda timbang lema penjuru kiamat, anda lebih berat anjir gunung Uhud. Karena apa? Karena perbuatan beliau, karena keikhlasan sarang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian jamaah hormati Allah, Nabi akan baca hadis selanjutnya, hadis ke-8. Ini hadis ke-7, Nabi hadis 1 dulu.
Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'ah wa yuqatilu hamiyah wa yuqatilu riya'a ayu dzalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya fa huwa fi sabilillah. Abu Basir Rasulullah SAW dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala dari Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Basir jadi wa'an dan dari Abi Musa Abdullah bin Qais Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, dia berkata, Abi Musa ini berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah pernah ditanya, pernah wan keteken isi sahabat yang lain. Apa ketekenan sahabat jamaah? Yaitu apa? Anil rajul yuqatilu syaja'ah. Yaitu, ya Rasulullah, bagaimana hukum seorang laki-laki yang dia berperang karena apa? Karena syaja'ah, karena ingin dikatakan wanen. Ada yang satu perang wanen, kedua lalu perang lawan dengan kafir. Ada yang satu perang wanen. Wa yuqatil hamiyah, kance hukum dengan lalu perang lawan dengan kafir, lalu jihad hamiyah. Hamiyah ini artinya apa? Fanatik, fanatik dia. Fanatik karena dia keluarganya. Fanatik karena ingin membela negaranya, ingin membela keluarganya. Ingin dikatakan keluarganya keluarga yang wanen. Jadi fanatik landasannya. Pertama apa? Ada yang satu kena wanen, satu kedua fanatik kesukuan. Dengan nak perang bisa milu perang walaupun salah. Wa yuqatilu riya'a, aja dengan perang jihad riya'a, karena riya ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain. Ayu dzalika fi sabilillah, ya Rasulullah, dengan sebab itu mun lalu perang landasannya karena ingin dianggap pemberani, wanen, kemudian fanatik, kemudian ada yang keseriuk, ada yang terperiksa isi dengan duit dan wanen. Ayu dzalika fi sabilillah. Siapakah yang ketiga itu ya? Siapa di antara yang tiga itu yang disebut jihad fi sabilillah? Bisa benar-benar jihad karena Engkau ya Allah. Kedua itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bersabda menjawab apa? Mangqatala. Nanti jamaah ya. Ini perhatikan bagi kita yang senang perang ya. Belagu alhamdulillah nanti sah malaik ya. Sah malaik. Laik sisi perang. Sisi menumpahkan darah saudara sendiri. Sisi perang, sisi gara-gara dengan minum satu desa perang antara desa yang lain. Bahkan satu kampung, telala ngisi apa? Telala ngisi apa? Telala ngisi kokoh atau telala ngisi pengorong. Telala ngisi pengorong perang. Ini hati-hati. Saya nak saran perang, jamaah, perangnya kita, melawan saudara kita sendiri. Bahasa Rasulullah hukum apa? La zawalud dunya ahwanu indallah min safki dan imru'in muslimin. Ya bahasa Rasulullah. Apa arti? Hancurnya dunia, jamaah, hancurnya dunia ini, hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang muslim membunuh satu muslim yang lain. Apalagi nak dua, jamaah, apalagi nak telu, empat, lima. Sekek baik dengan muslim tepati, sisi mati, gara-gara kepeng 1000 dia mati dengan, gara-gara dengan mina selipati, gara-gara kepeng araksi selipati. Bahasa Rasulullah SAW jamaah, hilangnya dunia, hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada seorang muslim hilang nyawanya. Seorang muslim dibunuh oleh muslim yang lain. Jadi lebih belik dusun jamaah mati dengan sekek kancing tak hancur dunia ini. Apa dunia ini jamaah? Arah Ka'bah, arah Masjidil Haram, arah Masjid Nabawi. Lalu hancur Masjid Nabawi, hancur Ka'bah, hancur bumi alam semesta ini. Dia lebih belik dusun, lebih belik dusun tak mati sekek dengan muslim. Ya Allah, inilah berharganya nyawa seorang muslim. Kalau kita jamaah bermain saran nyawa ini. Hati-hati, hati-hati. Oleh karena itu jamaah Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, bermain hukum dengan perang karena ingin dipuji, ingin dikatakan wanan, melen, aden sakeparan, atau karena dia fanatik, atau karena ingin dilihat oleh orang lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan, besa jadi keketuaan, besa keparan jihad fisabilillah. Saya ingat aran jihad jamaah, belik pahala, belik pahala jihad. Akan kita bacakan apalagi dengan sang mati perang, memang dia mati karena apa? Karena jihad di jalan Allah. Jadi jangan hormati Allah, saran dengan lalu berjihad, boleh jadi pahala jamaah, besar pahalanya orang yang berjihad. Apalagi nak mati ke medan perang, apalagi nak mati. Ini namanya mati syahid. Lalu perang baik, lawan dengan kafir jamaah, boleh pahala. Apalagi nak mati, tuh oleh pahala. Bahkan disebutkan di dalam hadis dengan mati syahid 6 keutamaannya, 6 keistimewaannya.
pertama di antaranya saran dengan bagi syahid jamaah, tetesan darah yang pertama dari orang yang mati syahid itu akan menjadi penebus dosanya. Kira tetes, kira titik, geretik, kelek dan awak dengan saran mati syahid. Bu tetesan saat pertama jamaah tetesan saat pertama neto jadi penebus dosa. Itu yang akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Amin. Bu terus kenjuluk kiamat lema an istri dari bidadari 70 bidadari yang akan menyambutnya. Kemudian atau yang lainnya kemudian fadilahnya juga dengan sangat syahid anbau nolong keluarga 70 dengan bau nangangkat dari ke neraka mentang neraka 70 dengan jemaah. Nah, ini pahala orang yang mati syahid. Jadi Rasulullah SAW ketika ditanya jemaah, ya Rasulullah, siapakah di antara mereka yang mati syahid? Ya, yang disebut jihad di jalan Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang litakuna kalimatullahi al-'ulya, supaya kalimat Allah lah yang paling tinggi, maka itulah yang disebut mati, atau itulah yang disebut jihad fi sabilillah. Jadi zaman Allah sekali lagi tidak semua orang yang pergi berperang melawan orang kafir disebut jihad fi sabilillah. Setelah baru satu kedua satu kena jihad fi sabilillah. Rasulullah SAW menjawab semuanya tidak termasuk jihad fi sabilillah. Kalau saat terkena jihad fi sabilillah itu adalah yaitu orang-orang yang niatnya untuk menjunjung, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jamaah jadi jamaah rahmati Allah, sekali lagi ini menunjukkan bahwa kita harus memperhatikan hati kita jamaah. Ya, memperhatikan hati kita. Jangan sampai hati ini dikotori oleh niat yang buruk. Kemudian jamaah rahmati Allah, ini menunjukkan jamaah rahmati Allah, amal soleh bisa berubah menjadi amal yang tidak baik karena apa? Karena niat. Nah, ini niat harus kita perbaiki jamaah. Niat ini harus kita perbaiki karena apa? Karena amal soleh bisa menjadi amal buruk kalau niat kita tidak baik. Umpama tadi lalu sembahyang salah, kedua apa? Landasannya ingin dipuji orang. Apakah sholat kita menjadi amal soleh kita? Tidak. Dan jentong isi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mau dosa dengan satu jamaah. Jadi hati ini sangat penting jamaah, sangat penting. Bahkan banyak amalan berubah jadi ibadah karena niatnya yang baik. Bahkan tadi umpama jamaah yang dirahmati Allah, tedam umpama tedam atau medaran. Medaran atau tedam itu ibadah atau ibadah. Saya selepuk tahu tedam dengan kafir tedam, binatang tedam. Jadi saran tedam medaran itu bukan ibadah. Tetapi kalau
niat kita baik, maka itu akan berubah menjadi ibadah. Akan berubah menjadi ibadah jemaah. Ini apa? Karena niat. Bahkan para guru itu luwe ibadah jadi apa? Jadi dosa. Karena niat kita. Nah, ini harus kita perhatikan. Niat ini sangat-sangat penting. Ibadah pekerjaan itu nomor 2. Nomor 1 itu apa? Niat. Ate ini jamaah ya. Umpama tadi at-tadam atau at-tindu. Niat adik saeru sembahyang subuh. Atau niat adik sakuat sembahyang malam. Tadam teto tereken ibadah. Kirja meto tereken ibadah. Subhanallah. Nah ini bedaran. Saya ini bedaran ini selepu bedaran ben insyaallah. Nah bedaran itu niat adik sak kuat sembahyang maghrib. Adik sak kuat lalu ngaji. Bedaran itu tereken ibadah. Subhanallah. Inilah murahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah, sahabat mengatakan ahtasibu fi qaumati kama ahtasibu fi naumati. Ahtasibu fi naumati kama ahtasibu fi qaumati. Dia mengatakan sahabat ini, saya selalu mengharapkan pahala dari Allah dari ketika saya tidur, sebagaimana saya mengharapkan pahala ketika saya sholat. Maksudnya apa? Tenduk teto jamaah jangan sampai salah niat. Ya Allah terlalu tedam. Kembali adik sak kuat. Kembali adik sak kuat lalu ngerampel. Atau adik sak kuat. Kembali adik sak kuat lalu main bal. Adik sak kuat lalu olahraga. Ini semua tidak menjadikan tidurnya pahala. Munia nadin sakuat maksiat tenduk netot tenduk apa? Tenduk berdosa. Tenduk berdosa. Anda niat untuk olahraga, ya sudah. Den mau pahala, den mau dosa. Lalu ada sakuat ibadah, ada sakuat sembahyang salat, mau pahala. Oleh karena itu jemaah, mari kita jadikan amalan-amalan searah ibadah jemaah ya. Tedam perbaiki niat, bedaran perbaiki niat, lalu begawean ya. Sogol kelema oleh kebiasaan. Ada yang pahala tak gawe diri berben sebelum keluar dari rumah ingat kepada Allah. Ini kewajiban saya ya Allah, mudah-mudahan mungkin pahala. Ini karena Engkau ya Allah saya bekerja. Insyaallah pahala. Kira barang, ya. Kira barang yang mengangkat itulah pahala kita. Ya, ibu-ibu, ya, itu juga kalau bisa kena adalah para bapak-bapak, ya, karena istri itu memang di rumah, ya. Ini jemaah, ya. Oleh karena itu, mari kita jadikan amalan kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya hadis kesiwan jamaah wa Nabi Bakrah Nufai ibn Harith ibn al-Harith. Ya. Wa Nabi Bakrah Nufai ibn al-Harith As-Saqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Qultu ya Rasulullah hadha al-qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dari Abi Bakrah Nufai ibn Harith As-Saqafi
radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi jamaah hadis ini diriwayatkan oleh Abi Bakrah, dia sahabat Rasulullah SAW, Nufai ibnul Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW berbahasa kan? Apa bahasa Rasulullah jamaah? Idzal taqal muslimani, apabila dua orang muslim, apabila dua orang muslim ya, bertemu dengan apa? Bisayfaihima, bertemu dengan pedang keduanya. Jadi selipati, selipati, berdait, bernyanyi malam selipati, jadi jagur, yuk cendekan, selipati jamaah ya. Maka apa? Fal-qatil wal maqtul finnar, maka yang terbunuh dengan yang dibunuh masuk neraka. Dua-dua antara neraka. Subhanallah. Jadi apabila apabila dua orang muslim, banyak-banyak jangan sampai terjadi ini pada diri kita jemaah. Apabila dua orang muslim bertemu dengan pedang keduanya, senipati isi pedang atau isi batin atau isi lading, maka apa? Fal qatil wal maqtul finnar, dengan senipati kaje dengan senipati dua-dua antara. Qultu ya Rasulullah, Abi Bakrah mengatakan, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Ya Rasulullah, saya mati pantas nak tamu neraka. Kelaku kembali saya tepati milu tamu neraka. Musa tepati ke pantas tamu neraka. Kelaku nani saya mati kembali milu tamu neraka ya Rasulullah. Apa bahasa Rasulullah ya? Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sehingga sak tepati itu binduwe niat naknya mati. Cuma apa? Cuma terjuluk. Mun anda terjuluk dia mati. Karena inilah. Karena apa? Karena kedahuluan dia dibunuh. Itu jemaah. Inilah besar pengaruhnya niat. Jadi niat memang hanya mati. Menandanya mati pasti nak, menandanya pati pasti nak mati. Dan ya, menandanya mati pasti nak ke pati. Kalau anda nak ada angan, ada niat nak mati, ya, bu tepati isi dengan dan kembali itu. Dan kembali. Dia nak mau bisa. Dia nak mau bisa. Ya, dia nak mau bisa. Dan itu jamaah. Inilah beratnya saran niat jamaah. Niat ini sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu hati-hati jamaah, jangan sampai kita keluar dari rumah, ada niat untuk apa? Untuk membunuh saudara kita sesama muslim. Ini jamaah. Jangan sampai terjadi. Lalu alhamdulillah nani sudah jarang ada peperangan, dan tahun ini kelabu lain subhanallah, itu dulu bahkan bisa dikatakan tiap tahun ada peperangan, tiap tahun ada peperangan, banyak kegiatan pegawaian, tidak ada lapangan pekerjaan, jadi puru-puru lalu puru-puru itu membuat dosa sisi, karena lantaran dengan ini lama selipati, lantaran lantaran motor, lantaran apa sisi
sisi dilipati. Lagu Nabi alhamdulillah mudah-mudahan terus tempat kita ini makmur, tempat kita ini tidak ada pembunuhan kembali, karena seperti yang disebutkan oleh hadis ini, dengan satepati dengan sangi mati dua-dua taman neraka. Kemudian dua-dua dia tak selipat. Lalu Nabi mohon dengan kembali tahu jamaah, umpama terampok oleh Alhamdulillah kepaling larang, gelena baik dengan minen dengan atau gelena dende pegawaian dan keluarga, maka Nabi mengatakan, orang yang membela, mankutila duna malihi fahuwa syahid. Jadi sesuai sambil harta nak kebat isi maling atau isi perampok, kemudian dia terbunuh, maka dia mati syahid. Mungkin mati, adanya salah. Kalau membunuh mati si perampok isi maling, maka dia mati syahid. Atau man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Jadi saya tepati karena sebab hartanya, karena sebab keluarganya, karena sebab dia membela hartanya, atau membela kehormatannya, maka dia mati syahid. Yang lain sebenarnya itu jemaah. Lain sebenarnya itu ada yang penyebab. Nah, bila lalu berjanji dan kedengan, salah sih karena dunia, dia berjanji kan sumpah tahu abadai silipati itu. Lantaran apa? Lantaran dunia umpama, lantaran hal-hal yang sepele, isin ke asih baik. Buat lalu berjanji. Nah, ini orang yang terbunuh dengan orang yang dibunuh, kedua-duanya masuk neraka. Karena itu jamaah rahmat Allah, mari kita perbaiki niat kita. Ini semua masih kita membicarakan babul ikhlas wa babul niat. Masih membicarakan masalah ikhlas dan menghadirkan niat di dalam ibadah kita. Dan insyaallah mudah-mudahan dalam manfaat, lemak nyambung, nyambung, mudah-mudahan dalam manfaat. Masih panjang, kalau ikhlas nanti perlu sangat perlu kita bahas supaya ibadah belum sampai salah jari atau pegawai seharian kita tidak salah alamatnya. Mungkin yang kemudian sampaikan dan manfaat. Sila. Yang bertanya sila. Sekian aku dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain si mati jihad fisabilillah, saberbe aran mati syahid selain si mati perang, Ustaz. Berarti kan tidak semua orang yang pergi melawan orang kafir disebut mati syahid. Pirang kita mati syahid, walaupun nak perang dengan kafir, pirang tersebut, kalau dia niatnya meninggikan kalimat Allah, baru kita mati syahid. Lalu lantaran umpama lalu perang nanti satu tersebut wanen, nanti satu kena wanen, nanti satu kena laparan itu riak dan sebagainya, ini tidak disebut di dalam Allah Subhanahu
ke medan perang untuk melawan orang kafir dan niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian darah saya mati syahid akhirat, yaitu apa? Orang yang mati dibakar, mati tenggelam, kemudian mati ditindih sama barang-barang atau benda yang berat, itu mati syahid akhirat. Pahalanya pahala syahid. Itu diantara yang mati syahid, itu pahalanya seperti mati syahid. Itu siapa? Dengan mati tenggelam, kemudian mati kedap isi atau ketimpa isi beton misalnya, atau mati dibakar. Bulan balik dua orang dengan mati dalam balik beton, mati ngana. Kemudian mati karena apapun, sakit perut, kolera, atau mati ngana. Ini semua dia dapat pahala syahid, karena dia mati sakit perut. Allah Taala. Salai nara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kebetulan biasanya kan pun saya beramal ke masjid atau sekolah, selama sekolah atau masjid itu terkedudukan ngalir pahala. Usahakan dengan doa sampai mati buya berniatan. Apakah tetap ngalir pahala melakukan tak berniat? Ya, pahalanya tetap. Pahalanya tetap. Rasulullah SAW mengatakan, idama kebun Adam kita pahalanya bulilamin kalasin. Sarafatun jariyah, paling memuntahkan ini, paling memuntahkan ini, bahwa ada soleh dari jadi kalau dia niatkan untuk orang tuanya sedekahnya tersebut, maka tetap pahalanya ngalir ke orang tuanya. Rasa lain. Sudah. Buat insyaallah lewat lanjut di jemaah kita tujukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.